Selamat pagi, salam sehat, salam properti. Pagi ini saya lagi terbang lewat Jum mau ke Bandung nih, mau ke Jawa Barat. Kebetulan udah disambut nih sama Ketua DPD Arebi Jawa Barat. Nah, beliau juga sekarang memiliki di industri ini, di industri properti, memiliki kantor Blit Properti. Selain di broker properti juga, beliau itu developer dan kontraktor. Buat teman-teman yang lihat video ini, kalau urusan mengenai properti, silakan nih hubungi beliau. Terus saya kasih IG-nya atau nomor kontak personnya gitu loh. Jadi hari ini biasa di link YouTube saya itu ngobrol-ngobrol mengenai properti umumnya. Mungkin khususnya ntar kita bicara mengenai ke brokerage-nya ya. Beliau itu udah 11 tahun di industri ini, berarti pengalamannya udah banyak. Sekarang beliau tadi saya bilang menjabat sebagai ketua DPD Arebi Jawa Barat. Kita kulik juga nih mengenai perkembangan properti di Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, dan mengenai Arebinya nih. Oke, Pak Sven Silviano, namanya agak unik Pak. Ya. Namanya agak unik. Ini nama kebarat-baratan nih, Pak Sven gitu kan. Ya. Milenial banget, saya lihat milenial banget. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Pak Sven, selamat pagi, apa kabar? Pagi, Pak Margo, senang sekali bisa diundang. Kita collab hari ini, pagi ini, Pak Margo. Buat saya kehormatan, Pak. Ya, diundang sama Bapak, kita senang lah, kita sharing-sharing, apalagi kita sama-sama pengurus di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di Arebi. Salam sehat, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sven, salam sehat juga. Senang juga nih di waktu sibuk Bapak bisa menyempatkan nih mampir ke link YouTube saya ya. Jangan lupa nih YouTube saya di-subscribe, jangan lupa juga. Dia juga punya YouTube juga, saling subscribe juga ya. Di-like juga, jangan lupa kalau bermanfaat nih. Ini kan opini kita berdua. Kalau bermanfaat ya bolehlah di-share lah. Ini kita kan tujuannya kita sama-sama pengurus Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Kita tujuannya yang utama pengen mengembangkan industri ini supaya lebih bagus dan lebih baik di Indonesia. Pak Sven mau tanya nih. Iya Pak. Bapak masuk ke industri properti udah berapa lama sih Pak? Kenapa Bapak pilih industri properti Pak? Cerita dong Pak Sven buat teman-teman di sini. Jadi ceritanya gini Pak Margo, dulu itu kan saya kuliah di Universitas Parahyangan. Nah, satu hari itu bapak saya itu nanya sama saya, kamu bentar lagi skripsi nih, mau lulus mau jadi apa? Dulu itu saya itu satu-satunya anak di rumah yang nggak sekolah keluar, padahal disuruh. Gitu. Adik saya sekolah di luar, kakak saya sekolah di luar, gitu. Saya tuh bertiga Pak, laki-laki semua. Nah, papa saya sih waktu itu nyuruh saya, udahlah kamu sekolah aja di Australia atau di New Zealand, gak usah lama-lama, 1,5 tahun deh. Senangnya senang apa? Ambil aja, nggak usah S1 lah. Saya bilang, Pap, saya nggak mau lah. Saya bilang, karena saya itu orangnya jujur Pak Margo, saya itu nggak suka belajar Pak. Ya, nggak suka belajar. Jadi kalau di Universitas Parahyangan lulus, tapi nilainya ya pas-pasan Pak, cukup aja lah gitu. Di Parahyangan tuh saya ngambil ekonomi Pak. Nah, 2 minggu lagi ditanya lagi Pak, 2 minggu lagi ditanya lagi, mau jadi apa, terus Pak. Waktu itu saya masih ingat usia saya antara 23 tahun. Nah, waktu itu saya itu karena hobi Pak, ikan hias atau ikan air tawar. Saya tuh sebenarnya nggak ngambil ikan di Bandung, terus saya suka jualin lewat Kaskus Pak. Kaskus dong. Oh Kaskus, berarti ini loh Kaskus ya. Oh, ya gan, pakai gan gitu ya. Baik ya, gan. Channelnya gan. Nah, ambil ikan di pedagang di Bandung, terus jual kadang ke Surabaya, ke Jakarta. Seneng Pak, rasanya punya uang nggak dari orang tua, walaupun sebenarnya waktu itu nilainya nggak seberapa, 1-2 juta lah sebulan. Senang banget karena merasa anak muda bisa cari uang sendiri gitu Pak. Kebanggaannya beda. Nah, terus bapak saya karena tahu saya senang ikan, dia nanya sama saya, kamu
kalau seneng ikan, kenapa nggak dagang ikan beneran aja? Bikin akuarium kek, bikin peternakan kek, atau apa kek, dimodalin deh katanya. Tapi ingat ya, modal yang dikasih itu harus dikembaliin, mau apapun bisnisnya gitu ya, modalnya kembaliin. Terus saya pikir. Satu hari Pak, dulu almarhumnya Pak Haryap itu ada bukan rekrutmen lah, franchise offer lah di Bandung di Hotel Grand Serela Pak. Saya itu nggak sengaja baca koran Pak, nggak baca koran terus saya datang kan, wah kayaknya franchise broker properti itu asik juga ya, kepikiran saya. Lagian kan waktu itu saya memang melihat sosok dari Pak Haryap itu orangnya kan selain idealis juga smart ya. Nah Pak, waktu itu saya dengar franchise-nya, akhirnya saya gabung Pak, beli franchise. Jadi saya itu bisa dikatakan nggak punya pengalaman kerja sama orang lain Pak. Karena sejak dari Kaskus itu akhirnya saya buka kantor itu di Indo Property, saya buka kantor broker properti. Itu bisnis pertama yang benar-benar saya serius tekunin Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Waktu itu saya bahkan sedang skripsi Pak, udah buka kantor, udah hampir selesai skripsinya gitu. Dan sebelum skripsi selesai saya sudah buka kantor. Itu Pak kurang lebih ceritanya. Jadi begitu dekatnya ya Pak Suen sama ayah ya. Jadi ayah sebagai ayah pengen anaknya keluar negeri, tapi Bapak masih cinta Bandung ya. Ya, anak-anak Unpar nih Bapak. Di Unpar ambil apa Pak? Ekonomi manajemen Pak. Saya itu sebenarnya dikirim luar negeri itu saya agak malu Pak. Walaupun saya ya puji Tuhan orang tua saya nggak berkekurangan, tapi saya itu malu Pak kalau dikirim keluar nilai saya jelek Pak. Karena saya pribadinya nggak senang belajar Pak. Serius Pak. Makanya saya tolak Pak. Udahlah Pak, saya bilang nggak usah lah keluar negeri, saya mah di sini aja di Unpar, udah S1 selesai, udah selesai. Gitu Pak. Karena di dalam hati kecil saya nggak merasa saya itu orang yang suka belajar Pak. Jadi saya nanti di sana udah cost of living-nya mahal, bagi saya janganlah. Jadi saya di Unpar aja Pak. Oke. Terus nggak sengaja ya, jadi nggak sengaja lihat koran, ada satu opportunity di salah satu industri properti, namanya Indo Property. Ya, saya kenal dengan Pak Haryap, itu salah satu guru saya juga ya. Buku-bukunya saya pernah baca ya. Terus Bapak masuk ke Indo Property, Bapak gabung dari berarti 2009 dong ya? 2009 saya itu buka kantor bulan Juli Pak. Peresmian itu Oktober 2009 Pak. Oke. Nah sekarang kenapa Bapak membangun sekarang punya Bid Property nih? Coba disejarahin dong Pak, terbentuknya Bapak sebagai pemilik owner dari perusahaan Bapak ini. Ya, jadi sejak tahun 2009-2010 itu sebenarnya waktu awal Indo Property dulu itu ya kita punya grup lah. Grup itu ya ada yang join dengan family, ada yang tidak. Memang suka beli tanah, kemudian dibangun, dijual. Dulu kita pakai kontraktornya pakai orang lain Pak, kita pernah ngebangun sendiri. Nah satu hari itu kita punya proyek Pak, kita bangun 4 unit. 4 unit itu ternyata kontraktornya nggak baik. Dia nggak selesaikan bangunannya tepat waktu, kontrak 10 bulan, 18 bulan nggak selesai. Kemudian juga kualitasnya menurut kami sih nggak sesuai dengan spek, jelek lah bangunannya, kita bisa katakan demikian. Lalu si ayah saya ini kayak sedikit maksa gitu saya. Dah kita punya proyek sekarang, saya siapin mandornya, kamu yang atur ya, kamu yang kontrol, kamu yang pantau. Saya tuh nggak punya pengalaman sama sekali Pak Margo. Ilmu sipil, ilmu arsitek itu saya sama sekali nol Pak. Nah dikirimlah satu mandor ini. Jadi kan kita kepaksa beli bahan, beli barang, beli apapun itu sendiri Pak.
Nah, jadi kita tahu bahannya itu dari bodoh Pak, saya bisa katakan. Harusnya kayu belinya di supplier kayu, belinya di toko besi Pak. Harganya 3 kali lipat lebih mahal Pak. Belajarnya mahal Pak. Nah sampai kayak gitu, kemudian saya ketemu seorang sahabat, saya mau bangun rumah tinggal saya sendiri Pak. Dia bilang, gak usah cari kontraktor, yuk saya ajarin kamu bangun rumah. Nah itu tahun 2013 Pak. Akhirnya setelah bangun rumah sendiri jadi Pak. Walaupun jadinya lama Pak, karena waktu itu saya punya prinsip kalau boleh itu jangan pinjam orang tua lah uang bangun. Jadi memang dibantu, tapi saya sebagian juga ada dari hasil komisi Pak. Hasil komisi itu saya buang ke rumah Pak, karena waktu itu masih lajang Pak. Ya, jadi buat bangun rumah, jadi rumah itu selesai 2,5 tahun. Ya, sebenarnya kelamaan, tapi saya jadi ngerti Pak. Ngebangun rumah tuh gimana. Akhirnya saya pede Pak. Jadi kontraktor buat orang lain, ngerenovasi orang lain, saya berani Pak. Nah pengalamannya dari bangun rumah tinggal itu sama disiapin mandor gitu. Nah kemudian akhir kata karena kita udah tahu kualitas bangunan kita, kemudian juga kita punya tim yang bisa kita andalkan, ya akibatnya kalau kita mau develop, bangun ruko, bangun rumah tinggal, ya kita mendingan punya tim sendiri. Selain lebih hemat, kita tahu bahannya apa, kualitasnya juga, kami juga bisa tahu kan kualitas kami itu seperti apa. Nah jadi ceritanya demikian. Akhirnya karena dulu kontraktor dan developernya sejak tahun 2013 memang nggak ada nama, nah kita coba lebur Pak dalam satu nama namanya build. Build itu artinya membangun Pak. Jadi kita satuin antara properti konsultan, kontraktor, sama developer. Kurang lebih begitu Pak Margo. Mantap. Saya tertarik ya. Padahal sekolah aja belum lulus tapi udah membangun bisnisnya sendiri. Jadi tadi flashback ke belakang, Bapak tuh seneng ikan. Jadi Bapak punya, ini kaum milenial nih, buat anak-anak yang nonton YouTube ini nih. Jadi Pak Swen tuh memberikan inspirasi, kalau bisa nggak minta sama orang tua, pakai duit sendiri gitu kan. Tadi pun dia membangun rumah, ya, walaupun jangkanya panjang, mungkin bukan jangkanya panjang, ilmu yang didapat di situ gede banget gitu kan. Sangat besar Pak. Dan itu yang dia bangun bukan salah satunya ya, mungkin unsur-unsurnya itulah komisi dari, pasti jadi broker properti, itu jualan rumah, komisi-komisinya masuk ke situ tuh. Iya Pak. Oke, Pak Swen, menarik sekali. Jadi di bisnis ini tidak mengena umur, tidak mengena istilahnya status sosial. Jika orang ada kemauan atau keinginan, pasti sukses di bisnis ini. Jadi perusahaan Bapak tuh udah selain kontraktor, developer, juga broker ya. Jadi udah lengkap nih. Jadi beli tanah, bangunnya sama Bapak, itunya sama Bapak, ini sama Bapak udah lengkap. Tinggal satu lagi Pak, Bapak bikin partner juga nih, notarial Pak. Jadi udah lengkap legalitas juga di situ, satu gedung. Oke, thank you Pak Swen, sangat menginspirasi nih buat anak-anak muda nih ya. Jadi di industri ini sangat menjanjikan. Pak, Bapak kan Bandung nih, kita bicara Bandung nih ya. Saya mau nanya nih Pak, market di Bandung saat ini, market di Bandung tuh seperti apa sih Pak? Mungkin Bandung dan sekitarnya ya. Menyerap marketnya, apakah Bandung lebih tren ke apartemen, ataukah ke industri, ataukah ke landed house, yang kira-kira menyerap marketnya di angka berapa Pak? Dan perkembangan Bandung tuh ke wilayah mana Pak? Bandung kan ada Bandung Utara, ada Bandung Selatan, Bandung apa lagi? Saya nggak begitu Bandung Tengah, Bandung Timur. Coba Pak diceritain Pak. Iya. Tengah Timur. Ya coba Pak ceritain market di Bandung, dan kalau saya jadi investor atau saya punya duit, kira-kira saya mau investasi ke Bandung kemana nih? Monggo Pak. Jadi di Bandung itu Pak Margo, Bandung itu udah berubah banyak Pak. Dari tahun 2009 saya pertama kali masuk di bisnis properti. Nah, tanda-tandanya Bandung itu akan segera jadi the next metropolitan itu sebenarnya terlihat dari berbagai macam hal Pak. Yang pertama, kita harus aware kenapa sih pemerintah
maunya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kenapa nggak Jakarta-Surabaya dulu atau Jakarta apalah gitu. Itu pasti pemerintah punya tujuan. Gitu kan, selain daerah penyangga antara Bandung dan Jakarta padat penduduk, itu pasti pemerintah punya tujuan. Itu yang pertama, infrastruktur. Kedua, Pak, di Bandung itu sejak mungkin antara tahun 2012 sampai tahun 2015 ini pengembang kakap udah masuk, Pak. Yang kelasnya TBK. Contohnya Agung Podomoro yang dia bangun apartemen, Parahyangan Residence di dekat Unpar, di Cibuluit itu. Kemudian yang kedua Sumarekon, Pak. Sumarekon Bandung ini luasnya 300 hektar dan kami ini Arebi Jabar terima kasih sama Sumarekon Bandung sebab sejak Sumarekon Bandung masuk, anggota kita nambah 100%, Pak. Karena Sumarekon wajib hukumnya adalah anggota Arebi, Pak. Kalau nggak anggota Arebi nggak bisa masari. Nah, yang ketiga sih udah rahasia umum, kami mendengar Ciputra akan segera masuk. Tapi itu udah dari beberapa tahun lalu sih. Hanya belum resminya sih kami belum tahu, tapi Ciputra kami sudah dengar. Nah, ini alasan ini justru membawa Bandung ini jadi makin seksi nih, Pak. Contohnya kalau Pak Margo paling mahal di Jakarta di mana, Pak? Di Pondok Indah atau di Menteng berapa, Pak, per meter, Pak? Kurang lebih tanah, Pak. Kalau Menteng sekarang terkoreksi ya. Dulu orang buka 100 juta per meter. Mungkin sekarang pasarannya di antara 70 hingga 100 juta semeter. 70 tanahnya. Oh, di Pondok Indah berapa, Pak? Pondok Indah more or less kurang lebih sih, Pak. Kurang lebih sih. Kurang lebih sama tetap, ya? Tapi tetap masih seksi. Yang tadi Bapak bilang, seksi, masih tetap seksi. Punya pride-nya ya. Tetap di Menteng, Pak. Di Menteng ya? Nah. Itu yang tertinggi, Pak, di Jakarta. Tertinggi di Jakarta, kita bicara wilayah ya. Iya. Kan tetap yang paling itu kan CBD ya, sentra distriknya. Tapi yang kalau kita bicara tertinggi saat ini menurut saya masih di Menteng, more or less orang masih ada buka di 100 juta semeter. 100 juta ya semeter. Nah, 100 juta di Menteng, Pak. Yang paling mahal di Bandung di Dago Raya, Pak. Di Dago Raya itu kurang lebih 45 sampai 50 juta per meter, Pak. Artinya, orang Jakarta itu kalau mau dapat Mentengnya Bandung kurang lebih diskon 50%, Pak. Nah, ini menjadi menarik setelah infrastruktur jadi. Karena selain infrastruktur jadi, juga kita lihat sekarang naik tol Cipularang, Pak. Saya terakhir bulan Maret, Pak, sebelum ramai COVID, saya pulang ke Bandung cuma 2 jam, Pak, karena ada pernikahan di Jakarta. 2 jam, Pak. Udah sampai Bandung, 2 jam 15 menit. Itu tuh cepat banget, Pak, pakai yang naik di atas itu, Pak. Sehingga alur mudik orang itu semakin banyak. Jadi Bandung selain infrastruktur, pengembang besar, juga harga propertinya masih lebih murah dibandingkan di Jakarta. Nah, kalau kita bicara segmen, memang di Bandung itu unik, Pak. Orang Bandung itu senangnya beli di Bandung, Pak. Mereka lebih senang beli properti itu di wilayahnya sendiri, terutama landed, Pak. Mereka itu orang Bandung lebih senang beli rumah daripada beli apartemen, karena beli rumah itu kurang lebih harga per meternya bisa lebih murah atau lebih sama dengan apartemen. Mereka belum bisa terbiasa hidup di apartemen, Pak. Karena kebetulan di Bandung tidak ada apartemen yang nyatu bawahnya mall seperti Taman Anggrek itu belum ada, Pak. Mungkin suatu hari akan ada. Jadi mereka tetap dominasi landed di harga 1-2 M. Itu yang paling banyak penjualan di sana, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ke wilayah mana Bandung larinya? Ke timur kah? Ke utara atau ke selatan? Tadi kan Bapak bicara ada 2 pengembang besar udah masuk, mungkin akan menyusul. Tadi Agung Podomoro sama Sumarekon. Terus yang tadi saya cukup senang ya dengarnya ya, salah satu developer besar Sumarekon itu boleh memasarkan produknya, tapi harus
kantornya harus gabung di Ready Ready. gitu kan. Ya. Nah, jadi memang sekarang developer besar pun tahu gitu kan, nggak sembarangan kerjasama dengan kantor-kantor yang maaf ya, yang tanda kutip belum masuk ke asosiasi. Jadi suatu ketika ada apa-apa kan payung hukumnya jelas. Nah, ke arah mana lagi pertanyaan tadi dari awal? Ke arah mana Pak? Yang berkembangnya ke wilayah mana nih Pak? Sekarang lagi berkembang ke wilayah Bandung Timur, Sumatera itu kan di Gede Bage. Kalau Agung Podomoro itu di Terusan Buah Batu, Pak. Agung Podomoro itu sebenarnya wilayahnya masuk di Kabupaten Bandung, tapi perbatasan lah dengan Kota Madya Bandung, di Bandung Timur. Tapi kalau demand sebenarnya paling kuat itu di Bandung Tengah dan Bandung Utara untuk secondary, Pak. Tetap mereka, karena di Bandung Utara itu kan selain udaranya enak, kemudian juga perumahan cukup banyak, kemudian harganya juga 2-3 M tuh masih dapat lah rumah jadi. Kalau di Bandung Tengah udah nggak dapat Pak. Bandung Tengah itu mahal Pak per meter tanah. Kalau tadi bicara Bandung Tengah, ya. Oke, Bandung Tengah, Bandung Utara. Mungkin kan saya orang luar Bandung nih. Sebutin dong, misalnya Bandung Utara tuh mana? Dago, Sukajadi atau apa gitu? Ya, Bandung Utara tuh Dago, Sukajadi, Setiabudi. Kalau perumahannya Setra Duta. Sutami, terus kemudian daerah Geger Kalong, gitu ya. Banyak perumahan-perumahan di daerah juga, di daerah Sarijadi, Pak. Sarijadi itu perumahan wilayahnya juga antara perbatasan dengan kabupaten. Ya, di sana itu 700-800 juta sampai 1,5 M itu banyak pengembang-pengembang kecil, Pak, di sana. Hanya mengurus izinnya di Bandung Utara, IMB-nya itu sulit, Pak Margo, karena itu masuk dalam wilayah KBU, kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara itu meliputi 4, Kota Madya Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. KDB-nya ya, KDB-nya hanya boleh 20-30%, Pak Margo. Oh, kecil banget ya. Dan mengurus izinnya lama, Pak. Harus rekomen gubernur itu mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru keluar ya. Begitu. Kalau di Bandung Tengah, Timur, Barat relatif mudah untuk urus IMB, 3 bulan bisa selesai. Tadi saya dengar dari Pak Sven, beliau bilang orang Bandung tuh lebih senang belinya di Bandung juga. Tapi saya melihat, saya pernah ke Bandung dan saya pernah kerja di Bandung cuma beberapa bulan. Saya melihat banyak universitas di situ, salah satunya Universitas Favorit yaitu Universitas Parahyangan. Banyak orang-orang di seluruh Indonesia ya yang kuliah banyak di Bandung loh, gitu kan? Betul, nah, kota pendidikan lah ya kan. Satu kedua, banyak nggak sih investor-investor asing juga ke Bandung lari Pak? Ada sih Pak, investor asing dan segala macam sih ada, tapi memang jumlahnya nggak signifikan. Jadi kalau di secondary itu misalnya gini nih, orang Jakarta banyak nggak sih beli properti di Bandung? Ada, tapi lebih banyak orang Bandung beli di Bandung. Contohnya Sumarekon Bandung juga banyak orang Jakarta beli Pak. Banyak orang Jakarta beli Pak. Waktu Sumarekon Bandung pertama kali launching itu antrian 1.800 Pak, unitnya cuma 300 Pak. Wih, menyerap marketnya ya, tinggi banget ya. 40% orang Jakarta memang pertama kali launching. Gitu. Oke, menarik sekali. Kayaknya ntar suatu ketika gue ke Bandung nih, pengen ngobrol langsung nih, jangan online lewat Zoom nih. Gue pengen vlog langsung. Di Bandung juga banyak kuliner loh. Siapa sih yang nggak ke Bandung? Bandung ngangenin loh, gitu loh. Tempat-tempatnya benar-benar destinasi-destinasi perlu dijajakin. Selain kulinernya juga, salah satunya juga investasi propertinya juga kan. Iya. Wisatanya Pak Sven nanya berkembang. Wisatanya berkembang Pak di daerah Lembang dan segala macam. Ya memang Lembang sih masuknya Kabupaten Bandung Barat ya sebenarnya. Ya. Tapi di sana banyak Pak kuliner, wisata berkembang. Jadi hilir mudik turis dengan adanya nanti kereta cepat dan kemudian tol Cipularang yang semakin lancar. Ya harusnya sih Bandung jadi metropolitan kedua, karena Bandung itu tiap hari Jumat macet Pak. Kalau mau pulang itu jadi 2 kali lebih lama karena banyak
orang luar kota, Pak. Tapi kan sekarang, betul. Dulu memang ke Bandung kan sempat Cipularang udah jadi 2 jam. Terus Ya, jalan yang Jakarta Cikampek karena infrastruktur dibangun namanya yang jalan atas tuh, atas jalan ya. layang. Ya, Terus dibangun juga kanan kiri kan tersendat. Sekarang jalan layang dari ini menuju Karawang. Jadi lebih cepat ke Bandung tuh bukan pasti, satu kalangan ya. pasti. Jadi memang kalau kita mau investasi kan kita mau melihat nih infrastrukturnya ke arah mana. Makanya pemerintah ini kan bikin yang tadi Bapak bilang nih alasannya sangat kuat. Kenapa sih kereta api cepat Jakarta? Tadi bisa dilanjut nggak pertanyaan saya mengenai tips and trik saat menghadapi COVID-19 ini ya Pak Swen? Ya, jadi memang kalau sekarang memang di Bandung supply itu lebih banyak daripada demand ya Pak. Itu harus diakui lah. Hanya di situasi COVID ini ya kita harus memang lebih smart, lebih kerja keras dalam cari peluang ya. Karena di situasi pandemi ini ya kalau saya lihat sih peluangnya masih ada. Karena pertama kan pasti juga ada beberapa orang yang harus kita bantu. Karena cicilannya sekarang sudah mulai berat. Kemudian juga di masa apapun itu kan pasti ada ahli waris yang mau bagi rumah, yang mau bagi aset, itu pasti ada di masa apapun. Ketiga ya ada mungkin klien-klien lama yang propertinya banyak, mungkin sekarang perlu cash, kita juga bisa bantu jual. Jadi tergantung sih kita menyikapinya dengan bagaimana. Cuman memang extra effort sih di kondisi seperti ini karena kita untuk meyakinkan pembeli untuk membeli sesuatu pasti kita harus berusaha lebih keras daripada sebelumnya sih. Karena kredit bank juga sekarang kan pengetatan Pak Margo. Mungkin itu Pak Margo. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini kan kondisi sekarang kan lagi pandemi, lagi COVID-19. Yes, Semua orang kan menahan untuk membeli. Tapi di sisi pihak juga kan ada orang-orang mau cepat butuh uang. Orang bilang satu yang punya uang adalah raja. Kasih tip dong buat kami yang ada pelaku di industri ini, bagaimana sih menyiasatinya supaya tetap broker itu survive nih Pak, tetap bertahan nih Pak. Kan masuk broker tuh gampang masuk, tapi bertahannya itu yang susah. Nih Pak Swen mau berikan tip dong buat kami. Silakan Pak Swen. Jadi gini Pak Margo, yang pertama kalau menurut saya sih kan ada pepatah mengatakan bahwa motivasi itu dari dalam bukan dari luar. Yang pertama kita sendiri harus kita sadari diri kita itu selain punya optimisme kita itu sebagai seorang bisnis Pak. Bisnis itu kan naik turun Pak. Tidak ada lah bisnis smooth terus Pak 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Itu nggak ada Pak yang smooth seperti itu. Jadi naik turun bisnis itu biasa bagi saya sih biasa. Bagaimana kita nyikapinya? Yang pertama ya pasti kita harus kerja lebih keras Pak. Karena meyakinkan pembeli di situasi pandemi ini tentu tidak mudah. Kedua, edukasi penjual. Dengan adanya pandemi, supply lebih besar daripada demand, harga market agak kacau Pak jujurnya. Karena sekarang situasi pandemi ya si pembeli berkata harganya harga corona enggak. Si penjual merasa corona juga baru 3 bulan katanya. Masa harganya harus turun 30% gitu kan. Ya, jadi pulang lagi ke supply dan demand. Nah, kita ini sebagai broker memang kita punya tugas mempertemukan harga market, harga deal di pasar. Nah, saya pikir sih peluangnya masih tetap ada karena pinjaman orang di properti kalau misalnya terlalu banyak juga bisnisnya nggak jalan, mereka pasti sudah mulai agak macet. Itu di sana peluang buat kita. Kemudian orang-orang yang perlu cash flow tapi propertinya banyak, ada kan yang investor punya 10 properti mungkin sekarang cuma perlu 5, 5-nya bisa kita jual dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga ya kita lihat Pak database kita yang lama, kita kan tahu si A transaksi dengan bank apa, berapa lama, kreditnya sampai tahun berapa, pinjamannya berapa, kurang lebih kan kita tahu Pak. Nah itu kita olah lagi database lama kita, itu juga bisa menghasilkan closing Pak di situasi seperti ini. Dan kemudian ya
suka tidak suka dengan situasi pandemi ini kan dapur kudu ngebul lah Pak, bahasa Sundana dapur kudu ngebul. Bisnis atau usaha ekonomi tidak bisa berhenti Pak, harus tetap berjalan hanya dengan standar-standar kesehatan, hanya dengan jaga diri kita lebih baik, jangan juga selebor atau tidak pakai masker. Kita gunakan standar kesehatan pemerintah, tapi kan bisnis tetap harus berjalan Pak. Nggak berarti pandemi kita diam, kalau kita diam kita mau dapat uang dari mana Pak, dari bisnis ini, tentu nggak bisa. Tapi saya lihat teman-teman di Bandung itu juga Pak, ada Pak yang closing besar-besar. Kemarin di Hegar Mana ada yang closing 17 miliar Pak. Ya, kemudian juga ada yang transaksi 5-6 M juga ada. Memang marketnya tidak seramai sebelum pandemi, tapi transaksi ada Pak, tetap berjalan Pak. Ya, kalau di segmen user 1-2 M saya rasa nggak terlalu pengaruh ya dengan adanya pandemi, karena orang tetap cari rumah, cari properti untuk tinggal atau untuk pakai. Itu nggak terlalu pengaruh menurut saya. Kalau investor, ya pasti berpengaruh Pak. Mungkin itu Pak Marco tipsnya. Pak Sven. Ya. Ini kayaknya jadi kita satu sesi aja. Ntar sesi selanjutnya, ntar kita bicara mengenai Arebi. Bisa aja kalau gue lagi mampir ke Bandung, ntar kita ketemu ngobrol di mana, ntar gue bawa alat rekod lah, simple doang. Ya, thank you Pak. Oke dong Pak, makasih. Yuk, thank you. Yuk.